Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini tetap bertahan. Tema ini mengundang tanya. Pertanyaannya, bertahan terhadap apa? Jawabannya tadi sudah disebutkan di bagian pembukaan, yakni tetap setia kepada Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Saudara-saudara, ada dua situasi, tantangan, godaan yang saling berkontradiksi, berseberangan, bertentangan. Yang kedua-duanya itu tidak membuat kita tidak mampu bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan itu yang pertama adalah keadaan yang menyenangkan, keadaan yang berkelimpahan, keadaan gembira, aman, sehat, atau yang sejajar dengannya, sinonim dengan itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena kita sudah mabuk dengan kelimpahan, mabuk dengan kesenangan, mabuk dengan berbagai situasi yang sangat menggembirakan hati kita. Mabuk itu tidak sadar diri. Sering dikatakan lupa daratan. Coba Bapak Ibu Saudara membayangkan, jangankan di tanah, di lantai gedung ibadah kita yang licin saja, bisakah kita berenang di sini? Coba dipikirkan sejenak. Kalau ada orang yang berenang di sini, kita pasti bingung. Ini orang sakit jiwa atau gimana nih? Perilakunya kok aneh sekali. Memang orang yang mabuk itu tidak merasa malu dengan perilakunya yang aneh itu. Karena dia takut kehilangan hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, dan seterusnya yang sejenis itu. Dia mampu menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya atau bahkan menambahkannya. Yaitu mempertahankan keadaan aman, gembira, dan juga yang sejenis dan seterusnya. Meskipun akibatnya dia tidak mampu bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, yaitu keadaan susah, sedih, sakit, kecewa, dan seterusnya dan sejenisnya. Untuk itu saya meminta multimedia untuk menayangkan gambar yang membantu kita. Nah, tadi kita membaca atau mendengar pembacaannya dari Maleakhi pasal 4 ayat 1 dan 2, Lukas 21 ayat 8 dan seterusnya, dan contoh orang-orang yang hidup dalam situasi itu di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Itu disebut nubuat. Kita lihat ada gambar gunung dan sebentar kita melihat ada seseorang di situ. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sedikit. Orang itu melihat gunungnya satu atau lebih? Boleh dijawab. Saya nggak mendengar, memang rada budak. Satu, ya itu saya dengar. Satu, setuju ya Bapak Ibu? Satu. Tapi ketika orang itu berjalan semakin mendekati gunung itu, apa yang terjadi? Coba kita lihat gambar berikutnya.
ternyata gunung itu lebih dari satu. Itulah gambaran nubuat dengan penggenapannya. Pada waktu dinubuatkan, jarak waktu yang dimiliki antara nubuat itu dengan penggenapannya masih panjang. Bahkan kadang-kadang bisa mencapai bukan hanya ratusan, tapi juga ribuan tahun. Contoh yang pertama, kalau tadi bait Allah yang disebutkan, kita melihat di situ bait Allah yang pertama itu didirikan oleh siapa? Raja Salomo. Kita membaca itu di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 38. Atau dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 1. Jarak waktu bait Allah yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo dengan kehancurannya memakan waktu bahkan sampai ribuan tahun. Yang mana Raja Nebukadnezar datang dari Babilonia. Dia menghancurkan bait Allah yang dibuat oleh Salomo dan memotong semua peralatan-peralatan yang disaput emas, bahkan membawanya itu ke negaranya di Babilonia bersama dengan kaum bangsawan Israel. Itu penggenapannya. Tetapi ternyata itu belum berakhir. Kemudian sesuai dengan janji Tuhan juga, Dia akan mengembalikan bangsa Israel yang dihukumnya dengan pembuangan itu karena mereka menyembah berhala, dan apabila mereka bertobat di pembuangan, mereka akan dikembalikan ke negaranya. Dan proses pengembalian itu terjadi ketika Raja Koresi dari Persia yang memimpin. Dan di situ hadir 2 orang, yang satu ahli kitab yang juga disebut dengan Nabi Esra, yang satunya lagi adalah Imam Nehemia, yang saat itu menjabat di istana Raja Koresi. Lalu Raja Koresi mengizinkan mereka atau memberikan kuasa kepada mereka di dalam perlindungan Raja Koresi untuk kembali secara bertahap ke Israel. Sesampainya mereka di Israel, sebagai bukti bahwa mereka bertobat sehingga Tuhan mengembalikan mereka dan menggunakan Raja Koresi sebagai alatnya, mereka membangun kembali bait Allah agar mereka ada tempat untuk beribadah, tempat berdoa sesuai dengan janji Tuhan kepada Salomo. Siapa saja yang datang di bait Allah itu berdoa, doanya akan dikabulkan. Itu merupakan kebanggaan yang besar bagi bangsa Israel. Bait Allah yang kedua itu dibangun oleh Esra, Nehemia dengan banyak tantangan, tetapi karena perlindungan Raja Koresi dan tentunya semua itu karena pimpinan Tuhan, karena mereka sudah bertobat, mereka dapat menyelesaikannya. Lalu kemudian catatan di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai seterusnya, bait Allah yang kedua ini tidak ada yang merobohkan. Tetapi yang terjadi, bangsa Israel itu kembali jatuh di dalam dosa. Mereka masuk bait Allah, tapi mereka menyembah berhala, membawa persembahan-persembahan yang biasanya mereka peruntukkan untuk berhala. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi justru mempermalukan Tuhan. Akibatnya, bait Allah itu tidak lagi digunakan. Meskipun ada
sudah penuh dengan berbagai kerusakan, baik itu juga secara moral dan juga secara fisik. Lalu kemudian pada waktu rezim Herodes, Herodes adalah raja boneka. Mengapa raja boneka? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa tidak boleh ada seorang raja yang bukan dari suku Yehuda. Itulah janjinya ketika dia memberkati anak-anak Israel, anak-anak Yakub yang sudah menjadi 12 suku Israel. Dia memberkati satu persatu, mulai dari suku Ruben sampai ke suku Manase dan Efraim, yang kedua-duanya itu adalah anak dari Yusuf. Saya waktu mengajar di sekolah minggu suka memberi teka-teki untuk ditebak anak-anak. Mengapa bangsa Israel yang 12 suku, padahal yang berhak mendapatkan warisan itu tanah Kanaan hanya 11? Karena suku Lewi tidak berhak mendapatkan, karena mereka menjadi imam bagi Tuhan. Anak-anak yang cerdik dan senang membaca Alkitab dengan cepat menjawab, iya, sebab anak Yusuf dapat 2. Jadi nama Yusuf dihitung 2. Meskipun Lewi tidak ada, 12 dikurang 1, 11, ditambah 2, 12 dikurang Lewi itu mestinya 11. Tapi kenapa kemudian tetap 12? Karena Yusuf dihitung 2, kata mereka. Bukan dihitung 1, karena dihitung berdasarkan nama anaknya, Manase dan Efraim. Benar sekali jawaban anak-anak yang pintar ini. Tetapi sangat disayangkan, kembali bait Allah yang dipercantik dipercantik Herodes, diperluas untuk apa? Herodes bukan maksudnya untuk beribadah kepada Tuhan. Herodes cari muka. Karena janji Tuhan, tidak boleh yang bukan suku Yehuda menjadi raja. Jadi untuk mencari muka agar bangsa Israel menghormati dia dan menghargai dia sebagai raja, dia cari apa yang menjadi kesukaan bangsa Israel, yaitu bait Allah. Dia bangun bait Allah itu dengan indah dan besar. Dan itu terjadi tahun 20 sampai tahun 21 sebelum Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang dinubuatkan Yesus tadi, bangsa Israel dijajah oleh pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi datang di bawah kepemimpinan Jenderal Titus, dan itu tahun 70 Masehi. Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, persis seperti dikatakan di Lukas tadi, sampai tidak ada batu yang bertumpuk, rata menjadi tanah. Sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Titus itu betul-betul sangat menyakitkan bagi bangsa Israel dalam kehidupan religi mereka, spiritualitas mereka. Sungguh sangat mengecewakan. Dan sebelum itu tadi kita baca, terjadi peristiwa-peristiwa yang menyengsarakan secara fisik. Ayah menyerahkan anak untuk dipenjarakan, anak menyerahkan ayah, melakukan hal yang sama. Kakak beradik melakukan hal yang sama, antara sahabat melakukan hal yang sama, saling menyerahkan untuk dipenjarakan dan mengalami penyiksaan sampai kepada pembunuhan. Baru peristiwa bait Allah dirobohkan itu
menjadi puncak daripada kekecewaan, kesakitan, penderitaan yang dirasakan bangsa Israel. Dan sampai sekarang Bait Allah itu tidak berdiri lagi. Yang ada bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana atau yang sering mendengar atau membaca di berbagai media, di atas lokasi Bait Allah itu berdiri, sekarang itu yang ada namanya Masjid Aqsa atau Masjid Umar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kebaktian 1-2 saya tadi cerita. Tahun 2007 Tuhan mengizinkan saya sampai di sana. Dan saya menyaksikan sendiri. Dengan berkat Tuhan melalui seorang hambanya, beliau sekarang sudah almarhum, mantan majelis jemaat kita juga, saya sampai ke lokasi tersebut. Dan saya lebih bersyukur lagi, Tuhan menyediakan yang menjadi tour leader kami itu adalah orang Indonesia yang sudah berkebangsaan Yahudi. Karena dia berkebangsaan Yahudi, dia mendapat prioritas atau izin untuk kami dapat masuk ke bawah tanah, yang mana di bawah Masjid Aqsa itu, di bawah, saya lupa kedalaman berapa meter atau bahkan puluhan meter di bawah, bangsa Yahudi itu sedang membangun maket daripada Bait Allah. Kami sampai di sana, kami menonton bagaimana mereka memperagakan dengan teknologi yang canggih, menaruh bagian-bagian dari Bait Allah itu. Ini ruang Maha Kudus, diangkat dengan alat yang canggih itu, ditaruh di posisi seperti maket yang diharapkan. Ini ruang kudus, ini ruang pelataran, tempat kaum awam beribadah. Kami menyaksikan itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Bait Allah itu belum berdiri. Bangsa Yahudi punya kepercayaan dan banyak juga yang menyetujuinya. Apabila Bait Allah itu berdiri, maka zaman akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Dan kapan itu kita tidak tahu. Dan masa-masa penderitaan itu akan berulang. Kita akan mengalami sengsara. Jangankan di dunia ini, di negara kita sendiri ada beberapa kejadian yang sudah berulang. Tapi nyatanya akhir zaman itu belum tiba juga. Saya masih ingat tahun 2004. Disitulah saya pertama kali dapat serangan vertigo yang membuat saya sekarang Parkinson. Apa itu kejadian? Bapak Ibu masih ingat peristiwa gempa di Aceh yang sedemikian rupa mengerikan, sampai kapal dari tengah lautan berpindah ke daratan. Dan bagaimana kita melihat banyak orang yang mati sedemikian rupa, luar biasa. Saya masih ingat waktu itu keluarga kami kumpul untuk merayakan Natal. Natal itu kami rayakan dengan linangan air mata, menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita di Aceh yang sedemikian mengerikan. Sampai kita tidak sedikit mengira itulah akhir zaman. Tapi nyatanya kita sampai sekarang. Bahkan sebelumnya, beberapa tahun yang silam, kita sempat mendengar dan menyaksikan juga melalui mass media di Sulawesi. Bapak Ibu Saudara masih ingat itu? Terjadi juga gempa, terjadi juga banjir bandang, bahkan ada satu kejadian yang aneh yang disebut dengan ekupaksi. Bapak Ibu Saudara yang berasal dari daerah Sulawesi tahu bagaimana itu, apalagi yang sempat menyaksikan peristiwa itu.
Tanah itu bergulung, dan kalau kita ada di situ, kita ikut digulung masuk ke dalam tanah. Begitu mengerikan. Di samping juga air bah yang datang. Tapi sampai sekarang kita masih dalam keadaan belum berakhir. Sampai nanti ada penyerahan, penyiksaan, sampai pembunuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berulang kali juga mendengar peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi secara sporadis, bisa dalam kelompok orang, bisa pribadi. Belum lama kita mendengar bagaimana saudara-saudara kita di Nigeria sedemikian rupa menderita, mereka dibakar hidup-hidup seperti peristiwa yang sebelumnya ratusan tahun yang silam. Tapi belum berakhir juga. Saya setiap kali membaca firman Tuhan dan mendengar berita itu, saya merenung, Tuhan, mampukah saya bertahan kalau itu datang menimpa saya? Saya selalu bertanya-tanya seperti itu. Saya itu baru mengalami peristiwa yang tidak nyaman. Saya tidak perlu sebutkan apa peristiwanya. Itu terjadi bulan Februari. Saudara-saudara yang dekat ada yang tahu itu. Ketika saya mengalami peristiwa itu, saya harus berurusan dengan polisi untuk mengharapkan dapat pertolongan. Lalu pada saat itu polisi yang menerima laporan dari bagian reskrimnya mencatat laporan saya. Lalu dia interview saya. Ketika dia menyebutkan angka-angka yang saya alami, mula-mula dia menyebut angka yang menurut dia ya paling segitu. Tapi saya bilang tidak. Sampai akhirnya ketika dia menyebutkan angka yang menurut dia itu sungguh-sungguh luar biasa, ketika saya mengangguk, dia lihatin saya, dipelototin. Aneh, ibu ini seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Masa sudah mengalami sedemikian, nggak ada sedikit pun kelihatan syok. Bapak, Ibu, Saudara, saya waktu itu bersyukur pada Tuhan. Saya punya keponakan satu hakim. Ketika mereka mendengar saya menghadapi musibah itu, dia langsung telepon saya jam 1 malam itu, saya masih ingat. Dia mengatakan pada saya, berapa yang habis? Terus saya sebut angkanya. Terus dia bertanya, dia panggil saya Bau. Bau nggak apa-apa? Lalu saya bilang, enggak, itu semua berkat Tuhan. Wah, langsung dia teriak saking senangnya. Puji Tuhan, dia senang karena saya tidak apa-apa. Saya masih ingat Pak Roy sempat WA saya. Dia bilang, Ibu Nur, jangan terlalu dipikirkan ya, nanti kondisi fisik ibu semakin berat. Serahkan pada Tuhan. Terus saya jawab, saya WA balas WA-nya Pak Roy. Saya bilang, Pak Roy, saya sekarang punya moto. Moto saya tidak menyerah, tapi tetap berserah. Doa saya setiap hari, Pak Roy, setiap hari saya nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikut jalanmu. Bawalah diriku kepada kemenangan. Setiap hari saya menyanyikan itu dengan doa. Bersyukur sampai hari ini Tuhan beri kekuatan. Dan sungguh luar biasa memang. Itu bulan 2 kejadian yang saya alami.
Sesudah itu saya tergerak membuat wasiat. Saya pernah cerita itu di, kalau nggak salah, di Sabtu Sunyi, kesempatan saya bawa firman. Nah, bikin wasiat supaya nanti seberapapun nilai daripada harta yang dipercayakan Tuhan, jangan jadi rebutan bagi anak-anak kemenakan yang saya kasihi semua. Jadi saya membuat wasiat itu. Dan nanti tanggal 9, hari Rebo minggu depan, saya akan ke notaris untuk tanda tangan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah siap. Bahkan saya sudah begitu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan untuk melarikan diri. Karena saya percaya seperti Tuhan tadi berkata, jangan takut, nanti saya yang akan menaruh kata-kata pada mulutmu. Dan saya meyakini itu, Tuhan akan menaruhnya, sehingga saya mampu menjawab tuduhan atau apapun dari pihak si jahat yang membuat saya lolos dari berbagai tindakan kejahatan. Dengan keyakinan itu, saya bersyukur pada Tuhan. Saya ada seorang sahabat, sebenarnya sahabat kami semua para pendeta, yang mantan anggota jemaat kita. Mungkin berita ini nanti sampai kepada beliau, saya tidak tahu. Beliau itu setiap hari mengirim apa? Lagu-lagu, nyanyian rohani yang dia ambil dari gereja-gereja di Indonesia. Dan selalu tepat. Dan hari ini, tadi pagi, nyanyian yang dikirim itu kita bisa nyanyikan bersama. Dan saya berharap kita nyanyikan bersama itu, Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, sebagai jawaban. Tuhan mengatakan tetap bertahan. Dan biarlah kita mengaminkannya dengan nyanyian ini. Nyanyian ini mudah sekali. Saya kira Ibu Dewi bisa. Iya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kita sungguh mengaminkan itu.